Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam ragam program talk show edisi hari ini di edisi Rabu 13 Agustus 2025. Seperti biasa hingga formasi 1 jam ke depan kita akan membawakan satu tema yang sayang sekali untuk kerabat realita lewatkan. Tentunya untuk kerabat realita dimanapun Anda berada, selamat pagi juga selamat menjalankan aktivitas dimanapun Anda berada. Edisi hari ini kerabat realita Anda juga bisa menyimak selain di frekuensi 89.1 Realita FM, kerabat realita juga bisa menyaksikan streaming kami via YouTube Realita Official maupun di TikTok kami Realita Official. Selanjutnya kerabat realita, kita ingatkan kembali kerabat realita juga bisa meninggalkan beberapa komentar dan juga menanyakan berbagai hal berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Ya, kita punya tema kerabat realita pagi hari ini di program pembebasan pajak daerah tahun 2025 yang akan kita bahas tuntas bersama dengan narasumber kita di studio yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan ketiga narasumber kita sudah hadir bersama dengan Aida Clarissa selama 1 jam ke depan, tentunya dengan tema program pembebasan pajak daerah tahun 2025. Dan kita langsung perkenalkan ada Ibtu Saramita selaku KRI Samsat Pamekasan, ada juga Bapak Imam Wahyudi Esos selaku Kasih Pendapatan dan Penetapan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan, ada juga Bapak Arifin Wiratmaja selaku PJ Jasar Harja Samsat Pamekasan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ayu. Baik, kita tanya kabar yang terlebih dahulu. Gimana kabarnya Ibu dan Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, kita punya tema Bapak Ibu tentang program pembebasan pajak daerah tahun 2025. Kita tahu biasanya ini tiap tahun dengan momen-momen tertentu biasanya selalu diluncurkan programnya oleh pemerintah. Nah, kita akan membahas di tahun ini, tahun 2025, tentang program pembebasan pajak daerah tahun 2025 ini seperti apa. Karena saya sempat baca beberapa hal di flyer yang ada di tangan saya ini, ada beberapa hal yang berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, kita mungkin akan bahas lebih dalam lagi seperti apa. Kita di awal ingin bertanya terlebih dahulu kepada narasumber kita, seperti apa ini peranan dari masing-masing atau job desk dari masing-masing Bapak atau Ibu begitu ya, tentang program ini, atau secara khusus mungkin bisa disebutkan tugasnya yang seperti apa setiap harinya begitu mengenai hal ini, atau yang bertugas kemudian di Samsat Pamekasan. Kita mungkin mulai dari itu Saramita atau Ibu Sarah ini dari selaku KRI Samsat Pamekasan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti apa. Silakan Ibu. Untuk kegiatan sehari-hari sih dari saya Kanit Regiden, kita dari pihak kepolisian sendiri di sini bekerja di Samsat itu sistem pelayanan satu atap bersama dengan Dispenda dan Jasara Harja. Di sini kami melakukan pemeriksaan identifikasi kendaraan, baik kendaraan yang baru atau kendaraan yang akan melakukan pembayaran pajak. Untuk motor dan 5 tahunan untuk mobil, seperti itu. Jadi mulai dari kendaraan itu dicek kelengkapan fisiknya, kemudian berkas-berkasnya, mereka datang, kemudian berkas-berkasnya kami terbitkan. Baik. Seperti itu, STNK, BPKB. Baik, Ibu Sarah mungkin bisa lebih dekat mic-nya untuk lebih detail seperti apa. Nah, berarti tadi disebutkan beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh Ibu ya, selaku KRI di Samsat Pamekasan. Mungkin kita bergeser ke Bapak Imam ini. Sebutannya Pak Imam ya Pak ya? Ya. Benar, Bu. Berkaitan dengan hal ini seperti apa ini Pak peranannya di PPD atau pengelolaan UPT PPD, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan? Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar setia realita dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, saya selaku Kasih Pendataan dan Penetapan UPT PPD Pamekasan akan memberikan ulasan penjelasan terkait dengan keputusan Gubernur nomor 100.13.3
garing 435 garing 013 garing 2025 tentang pembebasan pajak daerah 2025. Izin Bu Kanit, Pak Arifin, untuk pembebasan keputusan gubernur tahun ini memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini pertama dalam rangka hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI yang ke-80. Yang kedua, pembebasan ini dalam rangka respon terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Artinya dengan pembebasan ini yang semula hal yang biasa-biasa, di sini ada hal yang luar biasa. Apa saja itu? Pertama, terkait pembebasan sanksi administrasi ini mungkin biasa. Pembebasan BBN memang sudah setelah 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu memang BBN sudah ditiadakan. Tapi bukan lantas gratis, karena di situ ada PKB, ada PNBP, ada jasa harja dan sebagainya. Terus yang kedua terkait keputusan pembebasan ini apa saja? Pembebasan pajak kendaraan bermotor progresif. Oh ya, terkait dengan progresif ini saya jelaskan sedikit. Kalau dulu progresif itu dikenakan dalam 1 KK, sekarang tidak 1 KK, cukup 1 NIK aja. Artinya kalau dulu atas nama istri, atas nama anak, atas nama suami punya kendaraan pribadi itu kena progresif. Sekarang tidak. Selama bukan 1 NIK tidak akan dikenakan. Dengan pemutihan ini juga itu meskipun punya dalam 1 NIK kendaraan lebih dari 1, roda 4 tentunya, roda 4 itu dibebaskan pajak progresifnya, sama seperti tidak punya kendaraan lebih dari 1. Itu pembebasan yang kedua. Pembebasan yang ketiga apa? Kendaraan ini yang luar biasa, kendaraan yang mati dari 2000 berapa saja, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu akan dibebaskan pajak kendaraan bermotornya. Cukup dikenakan pajak tahun 2025-nya. Artinya di sini, tapi untuk JR, jasa harja dikenakan yang dari 2023 itu pokoknya saja 35 untuk roda 2. Untuk 2024-nya kena ada dendanya 32. Untuk PKB-nya bebas, hanya tahun terakhir nanti. Tapi ingat, bukan bebas semuanya, di situ ada penerimaan negara bukan pajak, STNK, plat nomor dan sebagainya. Itu, dan ini diperuntukkan, nah ini yang luar biasa, peruntukan bagi masyarakat yang terdata atau terdaftar dalam PKH, program Keluarga Harapan, atau KKS atau sejenisnya yang memang diakui oleh pemerintah. Dan langkah kami selama ini itu kami telah mengirimkan selain sosialisasi ke OPD setiap sore, teman-teman kami ke lapangan dan sebagainya, itu kami telah mengirimkan data nopol yang masuk terdata dalam PKH ini ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Pamekasan melalui kecamatan. Dan kami kirim semuanya di situ. Dan mudah-mudahan masyarakat khususnya wajib pajak yang ada di wilayah Pamekasan dapat memanfaatkan program Ibu Gubernur ini sebaik-baiknya. Saya kira ini yang dari saya, mungkin nanti bisa lebih jelasnya apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Baik, kita bergeser ke Pak Arifin. Seperti apa ini Bapak wewenangnya untuk pertanyaan yang sama juga? Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Senang sekali pada hari ini, pagi ini kami dari Samsat, tim pembina Samsat bisa memberikan informasi pada masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk jasa harja secara yuridis, jasa harja ada perusahaan BUMN yang menangani asuransi sosial yang memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan dengan 2 pertanggungan. Yang pertama yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Yang kedua yaitu asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga korban kecelakaan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kemudian jasa raja sebagai salah satu anggota tim pembina Samsat, tugasnya yaitu mengumpulkan dana yang berupa SWD KLJ yang dibayarkan bersama dengan pajak kendaraan, itu diberikan kepada masyarakat korban kecelakaan, seperti itu.
Oke, berarti singkatnya jasa raja ini termasuk kalau kita bayar pajak kendaraan itu juga bagian dari asuransi kita secara tidak langsung berarti ya Pak, kalau Betul. terjadi apa-apa di jalan. Baik, kita mungkin langsung ke fokus ke tema tentang program pembebasan pajak daerah tahun 2025. Ini kan biasanya tiap tahun ada ya Pak ya. Dan apa sebenarnya yang kemudian melatar belakangi nih diterapkannya program pembebasan pajak untuk tahun 2025? Biasanya kan ketika ada momentum tertentu, entah ulang tahun Provinsi Jawa Timur atau ulang tahun kemerdekaan, ini kan apa ini juga berkaitan dengan karena ini bulan Agustus juga atau seperti apa? Ya, mohon izin Ibu Kanit. Ya memang terkait dengan pembebasan ini, keputusan gubernur ini telah disampaikan tadi bahwa dalam rangka momentum HUT kemerdekaan yang ke-80, terus kepemimpinan Bu Hovifah yang ke-6, tahun ke-6, juga ingin merespon terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, sehingga Bu Hovifah mempunyai ide yang cemerlang ini yang sangat dinantikan oleh masyarakat kurang mampu dalam hal ini yang memang mempunyai kendaraan yang mati bertahun-tahun. Jadi itu adalah yang melatar belakangi Bu Ayu. Oke, baik, untuk Pamekasan sendiri, nah ini sebenarnya tinggi tidak persentasenya masyarakat yang wajib bayar pajaknya ini taat dengan yang tidak? Ya, Secara statistik ya, seperti apa? secara umum untuk Jawa Timur lebih banyak yang taat. Jadi kalau di persentase perkiraan 85% itu taat. 15% tidak bayar pajak. Saya tidak mau bilang itu tidak taat, tapi tidak bayar pajak. Kenapa saya tidak bilang bahwa itu tidak taat? Sebenarnya dia ingin taat. Mungkin karena keadaan yang begitu, ada kebutuhan urgen lainnya yang lebih mendesak. Akhirnya dia mengalihkan sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan perpanjangan itu. Jadi saya tidak mau kategorikan tidak taat lah. Saya kira itu. Baik, untuk jenis-jenis pajak daerah apa saja yang kemudian termasuk dalam pembebasan pajak tahun 2025 ini, Pak? Iya, jadi di sini karena terkait dengan kantor bersama Samsat, jadi Samsat itu melayani pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, identifikasi registrasi STNK, dan pembayaran SWD KLJ. Jadi hanya itu. Baik, Bu Kanit, untuk ini kan ketika ada program-program seperti ini, apa pelayanannya juga sama ketika setiap hari berjalan atau ketika ada program ini berbeda? Jenis pelayanan. Untuk jenis pelayanan sendiri tidak ada pembedaan ya. Kita tetap berjalan seperti biasa. Namun pada saat melakukan pendaftaran dan verifikasi itu kan pasti menyertakan identitas kendaraannya itu, yaitu BPKB dan STNK. Di situ kita lakukan identifikasi dulu apakah pajaknya mati atau tidak. Dari situlah mulai kita pilah. Ketika pajaknya mati, maka diberlakukanlah pembebasan pajak daerah ini. Kalau masih sesuai dengan peraturannya, tetap berjalan seperti biasa. Oke, untuk periodisasi program ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Periodisasi. Jadi ini di sini ada dua ya. Pertama, periode yang terkait dengan kendaraan angkutan umum itu sebenarnya dari bulan Juli sampai nanti akhir tahun itu diberlakukan keringanan. Itu angkutan umum itu kan secara yuridis, secara regulasinya harus atas nama PT atau koperasi. Sehingga yang bukan atas nama PT atau koperasi itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Terkait pajaknya, dia itu besar sekali disamakan dengan plat hitam. Nah, dengan adanya ini dia diberi keringanan. Tentunya yang tahu nanti ini teman-teman yang ada di lapangan langsung di Samsat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait periodisasi ini yang tertera selama ini pengumuman itu 14 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025. Terkait dengan yang tadi itu yang saya urai bahwa bebas sanksi, bebas denda, bebas pajak progresif, bebas pajak tahun 2024 ke bawah yang mati bertahun-tahun, khusus pemilik kendaraan yang terdaftar dalam PKH atau KKN.
KKS gitu. Baik, di poin ketiga disebutkan bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Di situ dijelaskan lebih rinci lagi, ada beberapa kategori seperti sepeda motor wajib pajak dan segala macam. Mungkin bisa dijelaskan secara detail Pak, untuk hal-hal ini seperti apa penerapannya begitu. Oh ya. Ya, terima kasih. Jadi gini, untuk poin yang ketiga, denda pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya, di situ khusus roda 2 wajib pajak yang terdaftar atau yang mempunyai kartu program harapan atau kartu keluarga sejahtera yang mempunyai kendaraan mati bertahun-tahun itu hanya dikenakan 1 tahun terakhir. Artinya 1 tahun terakhir berarti kan sekarang tahun 2025, maka yang dikenakan hanya yang tahun 2025 saja. Sehingga kalau dia punya kendaraan, katakanlah saya contoh kendaraan yang mati bulan 2020 atau 2022 katakanlah bulan 12, maka dia bayar pajaknya sampai 2025 gratis dia. Karena 2025-nya tidak bayar lagi ke 2026. Seandainya dia mau bayar lagi ke 2026, maka di tahun terakhir dia bayar. Cuman ingat tadi kata saya, di situ ada BUMN 35 jasa raja tetap bayar. Kalau itu nyita dia tetap kena PNBP, STNK, plat nomor dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua di sini poin ketiga untuk kendaraan roda 3. Jadi kendaraan roda 3 ini semua pemilik kendaraan roda 3, tidak harus yang mempunyai PKH atau KKS itu. Terus yang ketiga selanjutnya itu untuk kendaraan bagi wajib pajak yang sebagai objek online. Jadi tukang ojek itu seandainya punya kendaraan mati bertahun-tahun, itu bisa memanfaatkan program ini meskipun dia tidak terdaftar dalam PKH atau KKS, asalkan kendaraannya itu dia terdaftar dalam kartu identitas diri yang terdaftar dalam dia sebagai objek online. Oh, Gitu. harus menunjukkan identitasnya berarti ya Pak. Benar, sebagai nanti wajib. tinggal dan itu sudah terkoneksi, datanya sudah terkoneksi. Ya, saya juga penasaran ini tentang yang program keluarga harapan dan keluarga sejahtera. PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000. Kenapa kemudian pemerintah memberikan keringanan ini kepada penerima PKH dan juga penerima KKS ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi memang katanya tadi itu bahwa ini sebagai bagian respon dari Ibu Gubernur untuk membantu para wajib pajak yang terdaftar dalam PKH dan KKS itu. Jadi merespon salah satu kebutuhan mereka. Jadi secara tidak langsung ini sudah membantu uang sebenarnya dengan cara membebaskan itu. Dan kendaraannya yang semula tidak tertib administrasi akhirnya tertib. Gitu. Baik, yang seringkali ketika ada talk show program pembebasan pajak ini, Bapak Ibu, biasanya masyarakat itu sering salah persepsi begitu bahwa pembebasan pajak daerah untuk sepeda motor dan kendaraan itu biasanya gratis. Nah, sebenarnya yang gratis itu apa, Pak Ibu? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail karena kan masyarakat menganggapnya gratis secara keseluruhan alias 0 rupiah begitu. Nah, seperti apa? Jadi gini, saya ambil contoh ya, satu kendaraan mati di tanggal 5 bulan 5 2005 misalkan. Kan matinya bertahun-tahun itu. Atau tanggal 5 bulan 5 2020 lah. 2020. Kalau ke sekarang kan dia waktunya bayar STNK lagi, ganti STNK 5 tahun kan berarti. Maka dia itu secara PKB itu kalau dia bayarnya bulan itu bayarnya cukup 1 tahun terakhir ke 2026-nya. Pajaknya, PKB-nya di sana itu ada tertera PKB itu yang perlu dibayar. Dan untuk JR atau SWD KLLJ itu bayarnya dari 2023. Itu pun hanya 35. 2024 baru ada jendanya 32.000. Untuk nyita STNK-nya sesuai dengan aturan memang ada, harus bayar. Untuk roda 2 sudah tertera di sana gitu.
Itu. Baik, kita mungkin ini juga tentunya berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Nah, apakah selama program ini berjalan, katakanlah beberapa hari ini, mau 2 bulan ya Pak ya, sementara, nah ini berdampak signifikankah juga terhadap pendapatan daerah? Ya, tentunya harapannya memang ke sana. Jadi juga tambah meningkat pendapatan daerah yang secara tidak langsung masyarakat membantu terhadap pembangunan daerah. Terus yang kedua, sebagai tertib administrasi yang akan membawa dampak ketenangan jiwa pengendara di lapangan gitu. Baik, untuk Bu Kanit sendiri melihatnya seperti apa ini Bu? Kan di jalan begitu ada saja masyarakat yang berpikir bahwa ngapain sih bayar pajak, toh ini juga sepeda motornya masih bisa dipakai dan segala macam. Nah, banyak yang kemudian mungkin belum sadar akan kewajiban ini. Nah, melihatnya seperti apa adanya program pembebasan pajak ini dari pihak kepolisian mungkin? Kalau kami sendiri merasa sangat terbantukan ya dengan adanya program dari Bu Gubernur ini, karena seperti sudah dijelaskan oleh pihak UPT, tertib administrasi. Karena sangat disayangkan beberapa masyarakat itu banyak yang punya kendaraan tapi acuh tak acuh terhadap tertib administrasi. Nanti ketika sudah ada operasi seperti operasi Patuh, operasi Semeru, tentu saja kita akan melakukan kegiatan seperti sweeping di jalan. Ketika sudah ada pengecekan administrasi, barulah ketahuan oh ternyata banyak sekali masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya. Seperti itu. Jika seperti itu kan identifikasi kendaraannya akan terhambat. Ya, dan kewajiban masyarakat sendiri untuk melakukan pembayaran pajak ternyata tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan lah, keluar kota lah, atau ada terhambatnya kebutuhan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Jadi program yang dilaksanakan oleh Bu Gubernur ini banyak sekali membantu karena masyarakat akhirnya merasa termudahkan gitu, karena merasa dendanya hanya dibayarkan berapa tahun ke belakang. Apalagi untuk pihak ojol ya, pihak ojol sangat terbantukan sekali dari segi ekonomi, bisa melakukan tertib administrasi, kita bisa kembali lagi melakukan identifikasi kendaraan karena mereka mau dan kesadaran diri sendiri datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran pajak seperti itu. Baik, bukannya mungkin bisa dirinci sebenarnya apa sih pentingnya identifikasi kendaraan ini untuk kemudian masyarakat? Untuk identifikasi kendaraan sendiri itu kenapa sangat penting, karena setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kendaraan yang dia bawa. Contohnya ada yang beli motor. Motor itu dari awal, dari mesin, nomor rangka, itu semua teridentifikasi dan terdaftarkan. Jadi dari dealer sampai kita, sampai pemakainya, sampai Korlantas itu satu kesatuan, satu pemilik. Jadi sangat membantu bila mana contohnya ada kecelakaan, kendaraannya hancur, bisa kita identifikasi dari rangka kendaraan tersebut, atau adanya curanmor. Begitu cara mengidentifikasi pemilik awalnya kendaraan itu yaitu dari nomor rangka, dari surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh pemilik kendaraan tersebut. Oke, paham. Ini berarti benang merahnya ke sana. Berarti luas ini manfaatnya begitu ya. Sampai ke hal detail kasus-kasus bisa terpecahkan karena ada kesadaran untuk melakukan berbagai kewajiban-kewajiban administratifnya. Pak Arifin melihatnya seperti apa Pak adanya program pembebasan pajak daerah ini, tentunya khusus untuk Bapak yang ada di sebagai penanggung jawab Jasara Harja. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi Jasara Harja Pamekasan selama ini bersinergi ya dengan mitra di Samsat, yaitu dengan Satlantas, Polres Pamekasan, dengan Bapenda, Komisi Jawa Timur, PPD, UPT, PPD Pamekasan. Wujud dukungan kami terkait dengan program dari Gubernur ini, pembebasan pajak daerah 2025. Jasara Harja juga memberikan pembebasan denda SW untuk tahun-tahun lalu, seperti itu. Yang kemudian terkait dengan program ini juga Jasara Harja bersama mitra Bapenda dan kepolisian melakukan sosialisasi
di kecamatan, kemudian pembagian flyer, kemudian operasi gabungan memberikan informasi kepada pengendara itu, seperti itu. Berarti juga melakukan sosialisasi langsung bagi ke pengendara ini, Pak? Betul. Misal contoh kegiatan seperti apa, Pak? Untuk seperti ini kemarin dari Jasa Raja juga bersama dengan mitra juga memberikan flyer ya. Jasa Raja kemarin Pamekasan memberikan flyer di pusat keramaian, di stadion, di pasar gitu. Baik, kita balik lagi ke Pak Imam ini tentang bagaimana sih cara pemerintah ini kemudian memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Jadi ya pemerintah dalam hal ini saya ambil contoh UPT Pamekasan. Jadi UPT Pamekasan itu ada data itu dapat dari mana? Dari provinsi. Provinsi itu kerjasama dengan Badan Statistik, Dinas Sosial, yang di situ terdaftar nama-nama pemilik kendaraan yang terdaftar PKH atau KKS. Nah, dari situ kita sebarkan ke kecamatan-kecamatan untuk sampai ke desa atau kelurahan. Tentunya program ini dianggap berhasil apabila pemilik kendaraan itu benar-benar mendengar dan punya uang dan memanfaatkan. Beda kalau dia tidak mendengar dan meskipun mendengar tapi ada kebutuhan lain, ini kita nggak bisa bahwa itu tidak berhasil. Bukan seperti itu, karena kan relatif kan berhasil itu. Tapi tentunya dengan adanya ini itu PAD diharapkan meningkat sehingga dapat membantu pembangunan daerah. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini pembagian dana bagi hasilnya ke pemerintah kabupaten itu langsung setiap hari masuk. Jadi uang yang diterima di Samsat itu langsung setiap hari pecah ke rekening kabupaten gitu. Baik, kalau ada data sementara Pak, mungkin berapa yang sudah mulai terserap? Mohon maaf untuk ini kami belum bisa menunjukkan. Mungkin nanti kami susulkan ke Bu Ayu terkait dengan data ini. Baik, apa ada syarat yang sebenarnya harus dipenuhi oleh masyarakat untuk kemudian mendapatkan program ini, Pak? Ya itu, jadi syaratnya seperti tadi itu, bahwa nopolnya sudah terdaftar. Jadi di aplikasi itu Bu Ayu, ketika masyarakat mati bawa kendaraan atau STNK mati bertahun-tahun itu dipisah, katanya bukan ini tadi dipilah dulu. Oh ini mati, dilihat di situ, diklikkan datanya. Kecuali masyarakat yang sudah membawa kartu. Kalau sudah bawa kartu itu langsung dengan sendirinya. Tapi kalau bagi yang tidak bawa kartu, petugas di Samsat tetap harus responsif. Oh sebentar Pak, mau kami cek dulu. Ternyata nopol Bapak yang mendapatkan fasilitas ini. Jadi itu datanya sudah ada gitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan bagaimana talk show kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita jeda sejenak, kita masih akan kembali tentunya untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini
ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Halo Taretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Rekan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat,
satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Halo Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Tretan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Beragam hiburan, beragam
Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya, masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa dalam rangkaian program talk show edisi hari ini dengan tema program pembebasan pajak daerah tahun 2025. Masih setia bersama dengan Ayu di studio Ralita pada pagi hari ini kerabat. Ada Ibtu Saramita selaku KRI Samsat Pamekasan, ada Bapak Imam Wahyudi Esos selaku Kasih Pendataan dan Penetapan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan. Ada juga Bapak Arifin Wiratmaja selaku penanggung jawab Jasa Harja Samsat Pamekasan. Kerabat, tadi sudah dijelaskan mendetail tentang bagaimana aturan-aturan dan apa saja yang kemudian bisa mendapatkan pembebasan pajak daerah tahun 2025. Dan kerabat Ralita, kita awali pertanyaan di segmen kali ini ke Pak Arifin dari pihak Jasa Harja. Ini kan berkaitan dengan ketika terjadi kecelakaan dan santunan-santunan yang mungkin bisa diterima oleh si wajib pajak ini. Nah, seperti apa mungkin detailnya Pak bisa disampaikan pada masyarakat supaya ini juga kemudian bisa menggugah masyarakat supaya lebih taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ayu. Seperti yang disampaikan saya tadi di awal sesi bahwa Jasa Harja mempunyai tugas pokok yaitu membayarkan santunan kecelakaan selain kesamsatan ya. Yang pertama yaitu memberikan santunan yang diatur di Undang-Undang 33 nomor Undang-Undang nomor 33 tahun 64 tentang jaminan untuk penumpang alat angkutan umum. Kemudian siapa saja yang berhak atas santunan atas jaminan tersebut? Yang pertama adalah jaminan kepada penumpang yang sah dari alat angkutan umum, baik itu di darat, laut maupun di udara. Jadi yang resmi, angkutan resmi ya, itu pertama. Yang kedua, jaminan untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan diatur di Undang-Undang nomor 34 tahun 64 untuk PP nomor 18 tahun 65, yaitu siapa saja yang berhak. Yang pertama adalah tabrakan dua kendaraan bermotor di korbannya ya. Kemudian pejalan kaki atau becak, sepeda pancal ditabrak oleh kendaraan motor, itu yang berhak atas santunan Jasa Harja seperti itu. Kemudian terkait santunan sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan yang baru bahwa santunan itu ada 4. Pertama, santunan meninggal dunia masalahnya 50 juta, kemudian santunan catat tetap maksimalnya 50 juta. Kemudian yang ketiga biaya pertolongan pertama maksimalnya 1 juta, dan yang keempat yaitu biaya perawatan dan pengobatan maksimalnya 20 juta seperti itu. Kemudian pada saat ini Jasa Harja telah bekerjasama dengan beberapa rumah sakit di Pamekasan. Yang pertama dengan Rumah Sakit Matur Dirjo ya, Rumah Sakit Umum, kemudian Rumah Sakit M-Nur, kemudian Rumah Sakit Larasati, Rumah Sakit Asyifa, dan Rumah Sakit Kusuma Hospital itu. Jadi harapan kami bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan segera mungkin untuk melapor ke pihak kepolisian. Jangan diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dilaporkan ke kepolisian, dalam hal ini unit Laka Lantas. Itu. Terima kasih. Baik, kalau misal kasusnya kita kecelakaan tapi nabrak pot tengah jalan, itu bisa di-cover kan? Ya. Terima kasih Ayu. Jadi untuk ada pengecualian yaitu untuk laka tunggal itu di luar jaminan Undang-Undang 34 seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh saya tadi depan itu bahwa ini diatur di Undang-Undang 34 tentang tanggung jawab menurut hukum pihak ketiga. Jadi kenapa kalau laka tunggal tidak dijamin, yaitu karena bukan tabrakan dua kendaraan. Jadi gampangannya seperti ini. Jadi kenapa kalau dua tabrakan kendaraan motor dijamin? Karena sama-sama saling menyumbang. Karena ada sumbangan wajib itu disumbangkan kepada pihak ketiga yang ditabrak seperti itu, Pak Ayu. Oh, baik. Bagaimana caranya untuk mengklaim, Pak? Katakanlah mungkin terjadi kecelakaan begitu. Untuk mengklaim supaya bisa mendapat santunan ini seperti apa? Terima kasih, Pak Ayu. Jadi kondisi korban macam-macam kan. Ada 2, korban luka-luka dan meninggal. Untuk luka-luka, jika itu dijamin Jasa Harja, nanti kami akan membantu untuk membuatkan surat jaminan ke rumah sakit yang merawat. Yang penting lapor dulu ke unit Laka Lantas. Di Satlantas misalnya di Makassar, di unit Gakum Polres Pamekasan itu. Kemudian kalau yang meninggal akan kami datangi jika dijamin oleh Jasa Harja seperti itu, Bu Ayu. Akan kami survei atau didatangi ke rumah ahli waris. Seperti itu, Mbak Ayu. Misal ada kasus kecelakaan, Pak. Nah, tapi beliau ini nggak pakai helm misal, sepeda motornya mati, nggak bawa STNK atau dia anak di bawah umur, ini bisa nggak? Ya, dan begini, Mbak Ayu, kami itu kan
membayarkan berdasarkan sumbangan wajib yang ada di STNK-nya, berlaku atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sepanjang dia tabrakan dua kendaraan motor dan dijamin saja, tetap disantuni atau dijamin oleh jasa raja. Yang penting tidak harus melakukan kewajiban yang membayar pajak dulu gitu, ke Samsat. Kalau kan untuk pajaknya mati itu. Tapi kalau tetap dia bisa mengajukan ke jasa raja. Gitu. misal kasusnya anak di bawah umur, itu juga bisa diklaim. Bisa, kan udah ngacu ini ke STNK tadi itu. Sepanjang ada STNK-nya dan bayar pajak, dijamin oleh jasa raja seperti itu. Baik. Kita sudah tahu sedikit banyak ini ya Pak. Kita beralih ke beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube kami. Bapak Ibu izin kita bacakan beberapa komen dari masyarakat. Ini notabene-nya masih banyak yang bingung Pak Ibu. Kita bacakan salah satu atau beberapa pertanyaan karena ada beberapa yang sama juga dari Edi Santoso ini mengenai untuk yang bebas sanksi pajaknya ini bebas sanksi pajaknya saja, bukan pajaknya ya. Nah ini mungkin bisa lebih dikasih garis bawah lah biar masyarakat lebih tahu begitu. Iya, terima kasih Pak Edi Santoso itu. Jadi sudah saya jelaskan tadi, cuman kami akan lebih detail lagi bahwa bebas sanksi ini kepada semua kendaraan, semua wajib pajak, baik roda 2 atau roda 4. Tapi yang khusus bebas pajaknya hanya cukup bayar pajak tahun terakhir. Seandainya mati 5 tahun cukup bayar pajak terakhir, itu bagi roda 2 dan wajib pajaknya itu mempunyai kartu atau terdaftar dalam PKH atau KKS, atau wajib pajaknya sebagai ojek online. Selain ini, maka dia hanya bebas sanksinya saja. Cuman ingat, kalau memang dia itu bersamaan mati 5 tahun bersamaan dengan gantinya STNK, dia tetap bayar PNBP dari pencetakan STNK dan plat nomor. Dan ini nanti Ibu Kanit yang akan lebih tahu terhadap regulasi ini. Gitu. Artinya mati 5 tahun bebas pajaknya itu kalau memang dia terdaftar dalam data Nopol yang punya kartu PKH atau KKS gitu. Baik, ada juga dari akun Insan Adim. Untuk cara mengurusnya bagaimana dan apa saja yang perlu dibawa? Cara mengurusnya sama seperti kendaraan yang lainnya, cuman dia cukup membawa kartu KKS atau PKH itu. Kalau memang 5 tahunan dia bawa kendaraannya, BPKB, STNK, semua KTP sama seperti biasanya, cuman khusus yang mati bertahun-tahun dan terdaftar dalam program ini dia bawa kartu itu sebagai pendukung. Oke, baik. Selanjutnya ada dari akun Andi Arif. Jika mengurusnya bisakah di Samsat keliling? Mungkin Ibu Kanit bisa jelaskan? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jawabannya bisa. Samsat keliling itu bisa tetap melayani program ini, tapi untuk pengambilan produknya yaitu plat nomor dan lain sebagainya tetap diambil di Samsat. Seperti itu. Baik. Ada juga dari akun Indah Permata. Berarti yang gratis cuma dendanya saja Pak. Terus administrasi apa aja yang perlu dilakukan? Sama ya seperti yang tadi ya. Dari Puspita, banyak yang masih belum sadar pentingnya untuk bayar pajak. Ini juga kembali ke kita, betul. Selanjutnya ada dari akun Dwi Anggra ini. Kira-kira Bapak kalau kayak mobil pengangkut barang, apakah bisa juga bebas pajak pengangkut barang? Kalau roda 4 tidak ada pembebasan pajak, hanya keringanan. Jadi keringanan untuk angkutan barang yang bukan atas nama PT atau berbadan hukum atau koperasi itu, dia ada keringanan untuk ini keputusan gubernur ini ada keringanan. Kalau yang sudah atas nama PT memang dari dulu dia dapat keringanan gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari akun Nanda Amalia. STNK saya hilang, sudah ngurus tapi belum selesai. Apakah juga bisa dapat program bebas pajak juga? Kalau terkait dengan pengurusan STNK tetap ada prosedurnya, Bu Kanit nanti akan menjelaskan. Terkait dengan dapat fasilitas pembebasan ini, kalau tadi kembali lagi, kalau Nopol itu
masuk data kategori PKH atau KKS, ya tetap mendapat fasilitas ini. Mungkin bisa disambung, bukan? Terima kasih pertanyaannya. Untuk terkait STNK yang hilang ya. Untuk STNK yang hilang tentu saja untuk sementara belum bisa dilayani karena kita perlu melakukan penerbitan STNK baru. Karena untuk bukti keabsahan apakah benar ini merupakan kendaraan yang mati pajaknya dan akan mendapatkan keringanan, tentu saja kita salah satu syaratnya itu yaitu STNK itu. Seperti itu. Datanya ya kita punya, tapi tanggung jawab pemiliknya untuk membawa bukti keabsahannya itu, yaitu bukti fisiknya STNK itu. Jadi untuk bisa mengajukan program ini tentu saja harus membawa lengkap persyaratan yang ada. Seperti itu. Untuk STNK hilang, tentu saja bagaimana caranya, yaitu diajukan dulu salah satunya, yaitu bisa datang ke radio-radio terdekat untuk menyampaikan adanya berita kehilangan STNK dengan nomor identitas kendaraan sekian, pemiliknya siapa. Ketika sudah ada, dapat kita lakukan terbitkan surat rekomendasi. Setelah surat rekomendasi harus kendaraannya didatangkan juga untuk melaksanakan cek fisik, kemudian dengan buku BPKB-nya yang asli. Baru bisa kita proses untuk menerbitkan STNK yang hilang tersebut. Nanti sudah terbit, baru kita tahu, oh ini mati pajak atau tidak, ataukah masih bisa dibayarkan agar tidak terkena denda dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari akun Ayudia Wardani, apa saja yang perlu dibawa secara administrasi untuk mengurus semuanya? Ini samakah dengan ketika kita pengurusan perpanjangan dan perubahan? Sama, tetap sama. Kalau misal untuk mau balik nama sekaligus? Boleh saja sih, tapi tentu saja pasti diutamakan balik namanya dulu ya. Karena diutamakan yaitu program ini memang meringankan semua masyarakat, tapi sangatlah diprioritaskan kepada masyarakat yang memegang kartu keluarga harapan dan kartu keluarga sejahtera ini. Baik. Selanjutnya ada dari akun Laura Utami. Ini juga cerita bahwa saya ingin ngurus tapi STNK bukan atas nama saya dan orangnya sudah tidak bisa dihubungi. Apa yang perlu dilakukan? Dapat melakukan balik nama itu. Dia balik nama. Jadi balik nama itu kan sejak tahun 2025 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu sudah ditiadakan balik nama. Akan tapi tetap ada biaya-biaya lain yang harus dia bayar, pajaknya bayar, jasa harja dibayar, DKLJ-nya itu, terus PNBP, BPKB, STNK dan plat nomor gitu. Untuk BBNKB-nya sendiri atau balik namanya memang gratis. Gitu. Terakhir ini ada dari Sofi Andini, saya ada sepeda motor tapi surat-surat sudah mati 5 tahun dan belum pernah bayar tahunan juga. Kira-kira kena berapa dan apa yang perlu dibayarkan dan apa aja yang dibebaskan? Ya, jadi saya tidak tahu berapa akan kena berapa, tapi yang jelas kalau kendaraan tadi yang mati 5 tahun itu terdaftar dalam data PK sebagai PKH atau KKS, maka dia cukup bayar di tahun terakhir. Kalau memang di tahun terakhir dia bersamaan dengan gantinya plat, maka kendaraannya harus dibawa, BPKB-nya semuanya dibawa, KTP-nya dibawa dan harus digesek, dan di situ ada biaya PNBP, biaya cetak STNK dan plat nomor gitu, Pak. Baik, Ibu, Bapak mungkin bisa diceritakan apa sih sebenarnya yang sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu ketika datang ke Samsat? Umumnya mereka ini problemnya di apa begitu? Programnya itu rata-rata mereka itu ketika dia mau datang ke sana bahkan sesuai dengan kartu identitasnya. Ini tidak bisa, jadi kita harus bawa kartu identitas, sehingga ini yang mereka bingung di sini, sehingga kadang langsung dibalik nama baru gitu. Jadi secara umum problem yang ada di Samsat itu nggak ada lah, hampir nggak ada, kecuali memang persyaratannya kurang. Ya. Kalau balik nama itu juga butuh sepeda motornya dibawa juga? Iya. Harus. Jadi cek fisik kayak kemudian kita mau 5 tahunan lagi itu. Betul. Berarti ganti plat juga nanti?
Betul, iya kan diganti Oke, tahunnya. baik. Terakhir mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat singkat saja Bapak Ibu pajak daerah tahun 2025. Kita mulai dari Bu Kani terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk kami sendiri dari pihak kepolisian sangat mengapresiasi program yang sudah dilaksanakan oleh Bu Gubernur. Himbauan yang bisa kami sampaikan untuk masyarakat semuanya adalah pembebasan pajak daerah tahun 2025 ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah bentuk kepedulian dari Bu Gubernur kepada masyarakat sekalian dan sangat mempermudah terkhususnya untuk kalangan-kalangan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Jadi ini sangat berpengaruh juga untuk identifikasi kendaraan bermotor agar ketika dilaksanakan operasi-operasi kendaraan di jalan ke depannya masyarakat tidak perlu parno dan takut lagi karena sudah sangat dibantu oleh pemerintah sendiri dalam proses pembayaran pajaknya. Baik, Kak Imam. Ya, mari manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita semua dapat tertib administrasi sekaligus mendukung pembangunan daerah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tetap patuhi peraturan berkendara, jaga keselamatan di jalan dan salam sehat selalu. Terakhir Pak Terima Arifin. kasih kepada masyarakat Kabupaten Makassar, manfaatkan program pembebasan denda pajak tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal program ini yang berlaku dari tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Kemudian kepada masyarakat yang keluarganya atau kerabatnya mengalami kecelakaan, segera lapor ke unit Laka Lantas Polres Makassar misalkan. Jangan diselesaikan secara keluargaan. Yang terakhir, utamakan keselamatan lalu lintas dengan mematuhi aturan berlalu lintas karena keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama bukan hanya Polri dan stakeholder tapi seluruh masyarakat pengguna jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibtu Saradita selaku KRI Samsat Pamekasan, ada Bapak Imam Wahyudi Esos selaku Kasih Pendataan dan Penetapan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan. Terakhir juga ada Bapak Arifin Wiratmaja selaku Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Pamekasan sudah hadir di studio Realita pada pagi hari ini. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita kerabat dalam rangkaian program Talkshow edisi hari ini. Terima kasih untuk berbagai atensinya. Kita juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan betul program pembebasan pajak daerah tahun 2025 ini dan bisa menjadi wajib pajak yang taat begitu. Ya, saya Yuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Assalamualaikum.